Saudaraku, warga kelompok tani terutama, bermula dari gambar yang nampak ini adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba yang berada dekat dengan kota Madinah. Dan di Masjid Kuba inilah dapat dilihat banyak pertanaman kurma yang nampak tumbuh sangat subur. Saudaraku, Arab tidak hanya terkenal dengan minyak dan padang pasirnya, tetapi juga produksi kurma yang luar biasa. Mungkin dibandingkan dengan beberapa negara penghasil atau produsen kurma yang lain, barangkali hanya kalah dengan Mesir. Bahkan hadis Rasul tentang keutamaan makan kurma dalam jumlah ganjil untuk melindungi diri dari racun dan sihir itu memang tertera di dalam Al-Quran yang mungkin sampai disebut sebanyak 20 kali. Pemerintah Arab Saudi terus mengupdate teknologi yang berstandar kualitas tinggi terkait dengan proses maupun budidaya tanaman kurma dan layanan pemasaran, sehingga sangat menarik bagi eksportir kurma yang luar biasa tinggi, barangkali setelah Mesir. Saudaraku, Kementerian Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian Arab Saudi atau biasa disebut MEWA mendirikan pusat spesialis berbagai penelitian pertanian yang khususnya terkait dengan budidaya dan pengembangan teknologi kurma, baik itu perkembangan layanan maupun mungkin termasuk bagaimana cara fermentasi yang baik agar mendapatkan produksi yang cukup baik. Halo sahabat dan saudaraku, khususnya pada warga kelompok tani dimanapun Anda berada di segala penjuru tanah air. Saya saat ini sedang berada di kota Madinah, Arab Saudi, yang kebetulan memang di latar belakang saya nampak tanaman kurma, Podicdactylifera. Tanaman kurma kebetulan saat ini, pada saat datang itu tidak berbuah ya, tetapi nampak di belakang ada bunga sudah mulai muncul, karena kira-kira 3 atau 4 bulan lagi ini baru berbuah. Saudaraku, di Arab Saudi, buah kurma ini mulai populer, sangat populer sekali, dan dikonsumsi oleh masyarakat banyak di segala penjuru dunia. Buah kurma mengandung banyak vitamin dan karbohidrat. Ada zat besi, ada magnesium, ada kalsium, ada mineral, ada fosfor, ada serat dan lain sebagainya. Luar biasa nilai gizinya. Dan kurma sudah ada sejak zaman kuno, sejak abad keempat sebelum Masehi. Jadi kira-kira sejak zaman Mesopotamia. Dan kurma ini dulu berasal dari Teluk Persia atau mungkin di tepi Sungai Nil. Saudaraku, warga kelompok tani atau sahabat semua dimanapun Anda berada, tanaman kurma merupakan tanaman serbaguna atau multiguna, atau kalau orang bilang di Malaysia itu 1000 manfaat ya. Jadi di situ ternyata tidak hanya sekedar buahnya yang mengandung nilai gizi tinggi dan banyak vitamin, tetapi juga batangnya bisa dipakai untuk kegiatan pembuatan furnitur. Kemudian daunnya juga bisa dipakai untuk alas atau tikar atau atap. Kemudian yang luar biasa adalah getahnya, di mana getah tanaman kurma ini bisa dipakai sebagai sirup. Nah, luar biasa bukan? Saudaraku, sayangnya tanaman kurma ini ada 2 macam ya. Jadi tanaman jantan dan tanaman betina. Jadi di lapangan harus ditanam minimal ada 2 pasang atau sepasang gitu, ada jantan ada betina. Jadi kalau hanya tanam satu tanaman itu tidak akan pernah berbuah. Dan itu melalui perkawinan dengan bantuan manusia atau mungkin alami, tetapi itu amat sulit kalau tidak ada serangga yang menyerbukan pada bunga betina itu. Saudaraku, tanaman kurma ini di Indonesia itu karena kita itu punya iklim tropis ya,
Dan di iklim tropis itu ada kelembapan yang tinggi. Kemudian tidak ada ketegasan antara musim penghujan dan musim panas. Sehingga amat sangat sulit untuk bisa tumbuh subur tanaman kurma ini di Indonesia. Karena syarat utamanya sebetulnya yang ada di Arab Saudi ini, tanaman kurma akan tumbuh subur pada tanah yang tandus dan sangat kering, bahkan sangat panas, luar biasa. Nah, di Indonesia saat ini banyak berkembang tanaman-tanaman varietas-varietas tertentu dengan perkembangan teknologi itu bisa ditanam di wilayah, apakah itu yang punya kelembapan atau apapun gitu, ternyata ada varietas yang sesuai dan bisa ditanam di Indonesia, bahkan berbuah cukup bagus. Dan jangan kaget bahwa di Amerika Serikat yang indikasinya sebetulnya adalah iklim sejuk yang tidak mungkin bisa tumbuh subur tanaman kurma, sekarang ini dengan perkembangan teknologi memperoleh suatu bentuk varietas baru yang bisa ditanam dan dikembangkan luar biasa di negara bagian California. Dan di sana sudah mulai mengekspor buah kurma yang nantinya akan bersaing dengan pemerintah Arab Saudi. Luar biasa, ini yang sebetulnya kemampuan teknologi, perkembangan dunia mampu menyesuaikan berbagai macam tanaman untuk tumbuh yang pada daerah-daerah yang sebetulnya tidak sesuai. Saudaraku, jumlah tanaman yang ada atau pohon yang ada di Arab Saudi ini luar biasa banyak. Jadi Anda akan tercengang kalau melihat tanaman buah kurma ini di Arab Saudi, yaitu ada kira-kira sekitar 34 juta pohon. Ini jarang ada di tanah air yang memang bukan mempunyai iklim yang sangat panas seperti di Arab Saudi ini. Dan dari 34 juta pohon ini lebih banyak ditanam di Al-Qasim. Jadi Al-Qasim di sekitar Madinah ini luar biasa banyak dan sebagian kecil di daerah Madinah. Kemudian varietasnya luar biasa. Ada 300 macam varietas yang ada di Arab Saudi ini. Yang populer itu adalah ajwa, di mana ajwa ini adalah makanan sehari-hari Nabi Muhammad. Dan ada varietas-varietas selain ajwa, barley, ada mejual, ada sukari lah. Sukari ini yang banyak di Indonesia. Kemudian ada safawi. Produksi per tahun di Arab Saudi ini mencapai 1,6 juta ton, luar biasa banyak. Dan ekspor itu ke 111 negara. Dan per tahun itu ekspor itu terus naik, 2,5%. Atau setara dengan 321.000 ton. Ini data terakhir tahun 2022. Kalau direalkan itu kira-kira 570-an juta real. Luar biasa. Dan ini adalah kehebatan masyarakat Arab Saudi. Saudaraku, warga kelompok tani atau sahabat dimanapun Anda berada, sebetulnya hanya ingin ada dua yang ingin kami sampaikan, yaitu mengenai hama dan penyakit yang mungkin banyak ya yang ada di Arab Saudi ini. Yang pertama adalah hama. Hama Parlatoria blancardi. Ini hama serangga yang mirip dengan kumbang gitu, yang dapat menghisap daun kurma, sehingga tanaman akan menjadi kering. Dan tanaman kalau sudah kering, itu akan mengalami kekacauan di dalam proses fotosintesa dan asimilasi. Jadi pasti terganggu di situ, sehingga mengganggu perkembangan buah dan bunga. Saudaraku, hama ini hanya bisa dikendalikan dengan insektisida saat ini. Tetapi di Arab Saudi ini sekarang sudah mulai dikembangkan karena kurma ini kan dikonsumsi oleh banyak orang, sehingga mereka akan sangat hati-hati untuk mengendalikan hama dan penyakit yang ada di lapangan untuk tidak menggunakan insektisida. Jadi banyak sekarang menggunakan diganti dengan musuh alami atau mungkin pengendalian agen hayati yang berkembang pesat karena teknologi dari pemerintah Arab Saudi ini luar biasa majunya tentang proses perkembangan kekurmaan ini. Saudaraku, di antaranya hama Parlatoria blancardi ini masih ada lagi juga Oryctes rhinoceros. Ini juga kumbang ya kumbang yang dapat menyerang batang maupun
eh, daun. Dan ada lagi satu penyakit sebetulnya yang ingin kami sampaikan. Di antaranya adalah yang utama di Arab Saudi ini adalah Tilaphiopsis puntulata. Jadi ini gejalanya di lapangan itu daun akan menjadi kering, kemudian terjadi mikrosis, kemudian layu dan seperti hangus hitam gitu ya, black shot. Dan ini sampai saat ini masih juga dikendalikan dengan berbagai macam fungisida, antara lain alit, skor, gul, taksigasole. Jadi ada beberapa fungisida ini yang di lapangan mampu mengendalikan penyakit Tilaphiopsis puntulata ini. Tetapi Ibu dan Bapak sekalian, di Arab Saudi juga sudah mulai dikembangkan sekarang untuk pengendalian penyakit ini dengan berbagai macam fungisida yang terbuat dari bahan-bahan alami atau mungkin juga musuh alami ya. Jadi di samping ada pengendalian hayati ya, ada fungisida yang berbahan ramah lingkungan. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, sahabat warga kelompok tani dimanapun Anda berada. Selamat siang, Assalamualaikum dari Arab Saudi.